Ketemu lagi kita di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, kita sekarang bersama seorang klien, namanya adalah Rani. Oke, Rani, tujuan lo datang sini adalah lo pengen membuktikan sesuatu tentang sesuatu yang lo curigain dari cowok lo ya? Ya, jadi sebenarnya emang tadi pacaran udah lama apa, kita pacaran udah jauh lah, udah kenal keluarga sama lain. Sampai akhirnya di berapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, dia tiba-tiba hilang gitu. Hilang? Hilang. Sebenarnya emang kita lebih ke karena selera musik kita yang beda. Dia bilang gitu ke saya. Oh, selera musik berbeda jadi ribut? Saya sih ya nggak bisa terima dong, Mas. Maksudnya masa aja dia bisa bandingin ke situ. Emang lo suka musik apa? Lo suka dangdut? Dia nggak suka. Dia nggak suka? Dia lebih ke jazz. Lebih ke jazz. Itu apa maksudnya? Selera musik beda gitu jadi ribut? Nah, Cuma gara-gara makanya gitu? Kadang kita ribut emang karena hal itu. Cuma di satu sisi, saya nemuin nih. Klien kita kali ini melaporkan cowoknya yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dia curiga karena dia menemukan tank top alias baju seorang wanita di tempat sampah cantik. Oke, baju cewek ya, tank top ya. Oh, tank top. Oke. Oke. Cowok lo namanya siapa? Fikri. Fikri, oke. Sempet tanya nggak, ini barangnya siapa? Masalahnya dia saya hubungin nggak bisa-bisa, Mas. Saya mencoba menelepon nomor si cowok tersebut. Siapa tahu kalau dari nomor asing dia ngangkat. Artinya kan kalau misalnya saya telepon dia ngangkat, emang dia nggak mau ngangkat telepon ceweknya. Coba telepon, nggak diangkat. Jessica coba telepon, nggak diangkat. Saya suruh Jessica WhatsApp. Tapi sebelum dia WhatsApp, saya minta Jessica untuk mengganti foto profil WhatsApp-nya dengan wajah yang cantik dan menggoda. Kalau WhatsApp, foto lu Tapi di WhatsApp fotonya gue ganti foto dulu foto ya. yang cantik. Gue cuma bilang tes terus dibales. Terus tes doang, yes dia. Fikri, seorang bentar, order bentar. call. Dia nelfon. Halo? Fik. Halo? Ya, halo? Oh, enggak, sorry. Tadi gue salah nomor nih. Enggak. Oh, anak sono. Fik. Enggak, tadi gue mau nyari adik gue, ternyata salah nomornya. Sorry ya, salah sambung ya. Dia bilang suara gue cantik, kayaknya enggak, please. Aduh, saya mau ngomong bentar. Makasih ya. Enggak, itu udah ngomong dia telepon. Emang Udah dibilang salah sambung, dia malah ngajak kenalan. Tapi kliennya cemburu buta, dia mau ambil teleponnya Jessica. Saya coba tarik cewek tersebut ke samping supaya tidak mengganggu. Maksudnya apa? Biar aja kita pengen tahu sejauh mana cowok ini gombal. tapi kamu nggak ada yang marah kan? Aku masih single, aku masih single. Stop gak? Enggak, gue gak suka, ini udah berlebihan. Oh iya, oh bagus dong kalau gitu. Kalau gitu nanti aku tambah balik ya. Aku masih sibuk nih. Mas dia udah 2 minggu hilang. Lo namanya Rani kan? Enggak ya? Gue gak pernah dengar siapa. Lo namanya Rani kan? Iya gue Rani, siapa? Mana Fikri? Enggak, lu siapa? Lu siapa? Gue istrinya, Mas. Istrinya Fikri. Iya. Lo datang marah-marah. Lu datang dari mana nih? Siapa nggak? Gue nggak tahu. Ini orang datang dari mana nih? Gue lagi ada masalah, lo nggak usah bikin tambah masalah di sini. Tapi lo nyari masalah juga sama gue. Lo nyari masalah. Gampang kayak lo pelakor lo.
Iya, kenapa? Firmansyah. Tolong jangan ribut sama saya, Mas. Iya. Oke. Enggak, lo di luar. Gue jangan pikir ya. Lo tenang. Di luar. Tenang dong. Gimana gue nggak bisa? Lo mau ditolongin nggak sekarang? Oke, ini gue udah mau ditolongin sama kalian. Tiba-tiba Ya lo tenang. siapa yang bisa tenang kita tadi pelakor? Siapa yang bisa Nih, tenang? kasihan lihat. Tolong, Pak, tolong. Iya, Pak. Maaf. Lagi usaha lagi bisa. Iya, maaf, Pak. Iya, maaf, Pak. Tuh. Lo minta Ini maaf. tempat Lo orang, minta tempat maaf orang. dulu. Iya, lo duluan. ya pelan-pelan dong. Orang udah kita bawa keluar. Laki lo Fikri Firmansyah bener nggak? Iya bener. Tuh bener mas. Bener. Oke. Ribut aja dari tadi. Gue punya masalah emang sih ini dulu dong. Lo baru masuk. Ini bahasan yang pertama. Ini jangan-jangan dia yang pelakor nih. Jaga mulut mbak. Dia habisnya tiba-tiba ada yang kayak gitu. Lo ngatain gue tiba-tiba. Gue yang nyari pacar gue. Dan dia tahu Fikri Firmansyah. Kasih bukti ke saya. Dia nggak ngasih bukti. Ya udah lo buktinya apa juga kalau lo bukan pelakor, lo punya bukti apa? Ada orang yang tiba-tiba ini bukan penggoda kita, bukan siapa tadi ya? Bukan. Gak diundang dia. Bukan. Berarti lo diikutin. Tapi dia dibilang pelakor, katanya merebut suami gue berarti. Kalau memang itu ada orang yang sama, artinya lo pacaran dengan seorang suami orang. Rani tidak bisa mengontrol emosinya. Saya kesel dong. Udah, Rani kita ajak keluar karena pemilik kafe pun, pemilik tempat kita syuting itu pun protes. Karena kafenya jadi tempat ribut-ribut. Karena banyak tamu di situ. Akhirnya saya suruh si Rani untuk keluar, bawa ke mobil, tapi saya marah besar. Saya memilih untuk ngopi dulu di situ. Ayo lah, ini nungguin. Kita udah ajak dia ngobrol. Ya nggak, sekarang masalahnya gue juga gimana ya Jo ya. Kita udah mau semuanya mau kita bantu dia. Tapi sekarang masalahnya kan dia marah-marah. Emang orangnya emosian banget. Banget reak itu emang. Tapi gue nggak mau kalau kayak begitu. Masa dimarah-marah begitu? Ya. Belum awalnya udah marah-marah. Lu dari awal lu udah bilang lu mau ngangkat dia. Sekarang di lapangan lu bilang lu nggak mau. Lu kok ngatur gue sih? Ya tuh basah kan. Ganti deh. Udah. Baju dong, baju. Baju. Ganti. Ya udah gue ganti baju dulu deh. Ya nanti gue nyusul mobil. Namun saat kamera sedang off, tiba-tiba Rani bilang di situ dia mendapatkan SMS dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia mendapatkan bukti pernikahan, sepasang tangan dan juga memakaikan cincin seperti foto pengantin. Kita nggak tahu nih siapa yang ngirim. Atau jangan-jangan cewek yang tadi yang mengaku bahwa katanya Rani telah merebut suami. Wah, itu benar-benar tadi itu sebetulnya siapa sih itu orang? Dari awal kita udah sempat Iya, berpikir positif ya kalau ya. Tapi sampai saat ini sejauh ini maaf kalau misalnya tiba-tiba berubah. Mungkin Uya bisa ngebelain lo misalnya, tapi kalau di mata gue lu yang pelakor. Kok Mas bisa bilang gitu sih? Ya masalahnya lo harus lebih berani nunjukin gitu loh. Oke, Kalau saya lo buktiin kalau saya bukan pelakor. Iya bukti. Lo bukan merebut suami orang. Sama sekali bukan. Iya masalahnya di situ. Masalahnya dianya sendiri. Lo nggak bisa buktiin. Kok aja malah jadi berpihak ke dia Bukan. sih? Masalahnya kita nggak bisa ngebelain yang salah. Udah itu aja. Jadi intinya. menurutnya saya yang Enggak, salah enggak, gitu. Kita nggak bahas. Enggak benar. Lo benar. Jangan soal sini Iya, apa? enggak, lo benar. Sama, tolong hargain saya. Iya. Saya di sini klien. Kita- Saya minta bantuan kalian Jo, dong. Bener Jo, nggak? asas praduga tak bersalah. Kita harus hargai dia dong. Iya. Iya, Mas nggak bisa ambil kesimpulan. Oke, Betul. Makanya gue bilang, gue pindah tadi gue percaya sama lo. Sekarang gue jadi nggak Nggak bisa, percaya. karena dengan adegan Oke, tadi oke, begitu, oke. dia marahin saya. Mas bisa bilang kayak gitu, lu tega ya? Jo, minta maaf sama dia. Dia juga Ya kan marahin lu ya, saya, dia nggak bisa ngelarang asumsi gue dong. Asumsi gue itu liar. Apapun yang ada di kepala gue nggak boleh gue tutupin. Tadi- Itulah gunanya gue ada di Ya sini. udah, tapi kan dia udah menjelaskan. Lo terima juga. Oke maaf ibu, maaf. Lanjut. Enggak, yang kelihatan kan nggak ikhlas juga. Ya Oh, nggak sih, Pak? udah. Oke, sekarang kita mau gimana lagi? Terus ada tahu Sekarang Siapa? dari Fikri. Tadinya kita sempat bingung nih mau cari Fikri kemana. Tiba-tiba si Fikri nelpon. Langsung gua angkat dong.
dia malah ngajak ketemuan. Soalnya aku kangen banget sama kamu, Jessica. Ya udah kalau kamu kangen, kita ketemuan aja. Kamu sekarang lagi di mana? Aku samperin ya. Aku sekarang lagi di studio sih, di Solo Studio. Oh, Jul Studio, bentar deh. Aku pengen tahu dong lokasinya di mana. Kirim sekarang boleh nggak? Oke, gampang lah itu. Yang penting sekarang kita ketemu di Mall Basura ya. Emang berapa lama lagi kita ketemuan di Mall Basura nih? Biar aku siap-siap. Paling sekitar 45 menit lagi lah. Dan akhirnya dia kasih tahu, dia lagi di studio Jul. Tuh depan lah. Tuh depan kelihatan tuh. Nah, stop. Sesampainya di studio musik, kita udah ngeliat Fikri di luar. Itu TV lah. Apa itu? Iya. Tapi kita lihat dia tuh sama siapa itu? Dan tiba-tiba ada cewek di sana. Yang tadinya kita lihat baik-baik aja, tiba-tiba mereka berantem. Dia ngeluarin apa tuh? Saya ngirim orang ke audio buat ada suaranya. Gak lama kemudian mereka baikan lagi tuh. Terus Mas Uya langsung nyuruh gua nelpon si Fikri lagi. Langsung gua telepon. Dan diangkat. Menurut lu menurut lu dia gimana nih, dia ada hubungan apa gimana? Enggak, ini pasti ada hubungan. Karena awalnya akrab, terus kayak dia tersinggung atau mungkin dia sakit hati karena apa, terus menjadi berantem begini. Tapi yang jelas mereka ada hubungan spesial. Lu telepon dia. Halo Fikri, kita jadi janjian gak nih? Aduh, sorry banget nih Jessica. Kayaknya udah hari ini dulu ya, gua sakit panas banget nih. Tapi dia ngebatalin janji mau ketemuan sama kita. Ya kamu sakit. Kalau lagi panas kan aku kipasin deh. Jadi kita nggak jadi ketemuan nih. Padahal kan aku udah seneng banget pengen ketemu sama kamu. Aku juga pengen banget ketemu sama kamu, Jessica. Cuma ini lagi nggak bisa kemana-mana. Badan aku sakit semua nih. Yaudah kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat ya. Ntar kita ketemuan ya kalau kamu udah sehat. Gak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua pergi dari studio musik. Kita ikutin. Mereka pergi naik motor, kita ikutin. Ini langsung masuk ke komplek ini, berarti ini mau ngapain ya? Jadi kayak mau ke rumah cewek itu ya. Iya, aku nggak tahu ini Terus lagi. Dan tiba-tiba mereka berhenti di satu rumah dan masuk ke dalam, dan kita nggak tahu itu tuh rumah siapa. Apakah rumah istrinya atau rumah pacarnya? Oke, dari sini aja, jaga jarak, kita jangan terlalu dekat. Lu nggak tahu di rumah siapa? Berarti rumah cewek ini kan? Atau rumah mereka berdua? Lu nggak kuat Pak. Pada nggak bisa masuk rumah itu ya? Oke, besok kita balik lagi ke sini. Oke. Kita pikirkan gimana strateginya. Sekarang kenapa kita nggak lanjutkan hari ini? Karena suatu situasi nggak kondusif. Betul. Lu udah emosional kayak begini, lu udah isi kayak begini. Cukup sampai sini. Pemirsa Playboy Zaman. Kita sudahi saja untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi jadi kita besok. Playboy Zaman Now, Kamu terciduk. Oke, balik lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Sebetulnya kita sudah mendapatkan informasi mengenai cewek yang kemarin, dan itu rumah siapa, dan informasi dari tim kita itu adalah rumah seorang wanita yang bernama Ratna. Kita menuju ke rumah Ratna dan kita akan coba selidiki, ya kan? Kita ke sana aja langsung ya. Akhirnya gue diutus sama Mas Uyo untuk turun untuk cari info nih mengenai Fikri. Rumahnya ini yakin rumahnya yang kemarin kan, Neng? Terus tapi di depan ada anak kecil. Oke, itu anak. Kebetulan ada anak kecil di depan rumah. Awalnya gue curiga, ini anak siapa sih?
Ya udah, gue coba tanya aja, kali ada info mengenai itu. Permisi, adik kakak mau nanya dong, Kak Fikrinya ada nggak? Papa Iki? Iya deh, Papa Ikinya ada? Oh nggak ada, Papa Ikinya pergi kemana? Oh pergi, adik nggak tahu ya kemana? Oh gitu, kira-kira tahu nggak Papa Iki pulangnya jam berapa? Tahu juga ya? Oh ya udah deh, makasih ya. Nah setelah gue cuma dapat info kalau Fikri tidak ada di rumah itu, gue balik ke mobil dan gue kasih laporan nih ke Mas Uya, Kak Jo, dan juga klien kita. Dia malah ngamuk, maksa turun lagi. Oke, gue bakal bilang kalau gue tunggu sekarang. Lu jangan turun, Dit. Ini orang nggak bisa kontrol emosi ya. Tuh kan dia datang kan. Bu, saya mau nanya, Fikri di mana ya? Yang sopan ya. Enggak, saya mau nanya doang ya, Fikri di mana? Ada apa? Jadi kemarin saya ngeliat Fikri ketemu sama cewek, sama perempuan, namanya Ratna. Kalian pergi ke rumah saya. Iya, saya mau nanya Ini rumah sama saya. ibu. Kalian kita nggak tahu nih alasannya kenapa. Tapi yang pasti ketika kita sebut nama Fikri, dia langsung marah besar dan kita benar-benar diusir dari tempat itu. Akhirnya gue tarik klien kita untuk masuk lagi ke dalam mobil. Ngancur ya, gue malah dimarahin sama ibu itu. Iya, lo cara lo salah. Yang gue seselin adalah ibu-ibu itu benci sama Fikri. Mas cowok gue, bener dong? Iya, dia tadi sampai nggak mau bahas sama sekali. Berarti Gue ini nanya ada siapa, kemungkinan nggak jawab. ibunya si Ratna. Ya, gue bilang itu pasti ibunya Ratna. Yaudah, gini. Mau dilanjutin nggak? Iya. Kalau mau lanjutin, gue minta ini break dulu. Kita lanjutin besok dan lo harus mengatur permainan kita. Kalau lo tetap bandel kayak begini, gue nggak mau lanjutin penyelidikan ini. Ya udah, kita lanjutin lagi besok. Tentunya Playboy Zaman Now. Kamu tersudut. Hari ini kita mau melakukan penjebakan. Kita sudah siapin kafe dan penggodanya nggak lain dan nggak bukan adalah Jessica. Karena dari awal gue tuh udah punya feeling ya, kayaknya nih anak nih bisa banget nih digoda sama Jessica. Oke, masih di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Sekarang kita sudah memikirkan strategi berikutnya. Jadi Jessica hari ini janjian ketemu dengan Fikri. Dia berhasil, berarti artinya Jessica berhasil memancing Fikri untuk ditemui hari ini. Ya, dan janjian ketemunya adalah di kafe seberang tempat mobil kita ini. Gue harus siap-siap dulu. Tidak usah ngapain, kalau siap-siap lo dari baju apa? Ya, gue harus ganti baju dong. Kalau nggak ketahuan dong gue dari Antv gimana? Fikri, oh udah datang. Udah, gue motor. Tunggu. Jessica belum siap, baru turun lagi gimana? Pas tadi Fikri masuk, Jessica pas lagi lari di depannya. Itu tuh Fikri. Jangan dulu, tunggu dulu. Itu tuh Fikri. Jangan dulu, tunggu dulu. Bukan urusan lo, tau? Gue salah lo. Bukan urusan lo. Kan gue. Enggak, Gue udah muak sama lo. enggak, gue mau penjelasan dari lo, Fikri. Apa ya di sini? Fikri! Jessica balik. Gue baru mau ganti baju, kenapa sih? Lo tadi pas lo datang, dia tuh datang, tapi dia nggak tahu lo. Cuma dia turun. Mas, dia di depan mata saya, kelamaan ini saya ikut bicara
Udah, dia tapi masuk ya. Terus caranya apaan? sekarang akhirnya gagal kan dia pergi kan? Terus akhirnya dia pergi kenapa? Ya kira-kira dia turun ngelabrak. Oh, udah amat kan gue udah puas. Nggak bisa. Udah, sekarang udah turun hujan, ya. Dia juga naik motor, ya. Nggak mungkin juga dia balik ke sini. Ya kan, makanya dia nggak telepon Ya, juga ya nih. gue udah pusing ya, jujur aja, lo udah bikin rencana penjebakan ini gagal gara-gara ulah lo. Sekarang gue mau stop hari ini, stop, stop. Oke, dan sekarang kita sudah ada di tempat penjebakan yang berikutnya. Jadi Jessica janjian sama Fikri hari ini. Di tempat gym. Walaupun kemarin sempat dia cancel ya. Iya. Udah janjian dia sempat cancel, tapi kali ini Lo dia kurang janji. menarik kali nelponnya, ngobrolnya. Iya. Tapi kali ini kan gue berhasil. Lo harus latihan menjadi penggoda dong sehari-hari. Mau nggak sini belajar sama gue? Nggak, Tapi nggak kali penggoda. ini gue berhasil ngajak dia ketemuan. Dan dia mau ketemuan sama Dia lo di mau sini. jalan ke sini. Oke. Sebenarnya penting nggak sih ada kayak seorang penggoda? Oh, penting. Penting Kenapa? dong. Lo kan mau pengen lo pengen Iya. ngetes kesetiaan Cowok. cowok lo. Caranya kita dengan mendatangkan penggoda dong. Kenapa lo takut ngeliat dia? Enggak sih, cuma kayak Kenapa lo ngeliat dia? jelajah kita kalau misalkan kayak ada. Masalahnya di mana coba? Masalah di mana? Karena cuma cemburu doang. Masalahnya takutnya berlebihan. Enggak, tenang. Penggoda kita profesional kok. Ya udah. Kalau begitu sekarang coba lo telepon. Fikirnya udah di mana? Kita mengeset sebuah pertemuan. Kita men-setting sebuah pertemuan di gym. Karena informasinya adalah menurut klien kita katanya Fikri itu nggak suka nge-gym. Kalau sampai Fikri nggak suka nge-gym dia datang ke tempat gym, artinya kan dia benar-benar niat. Kok nggak diangkat ya? Kalau nggak dia angkat bisa gagal yang kedua kali nih kita nih kayaknya. Wah, lo emang bener-bener lo kurang profesional lo Oke, Jessica. kita coba lagi, kita coba lagi. Nanti di tempat gym itu justru Jessica tidak akan muncul. Kita akan masukkan penggoda, seorang penggoda wanita cantik yang memakai baju nge-gym dan kita akan lihat dia akan terpancing atau tidak. Dia nelfon nih. Angkat dong. Halo Fikri, lo di mana? Oh udah deket, gue udah nyampe nih, gue tunggu ya. Jangan dong, lo ngapain? Terus dia ngajak banget. Dia belum. Siapanya nih? Jessica-nya. Itu kayak itu sama cowok saya. Ya terserah lah, aku nggak kurang suka. Kalau dia udah kontek-kontekan, ternyata nih cowok Oke, aku bisa sama dia. oke. Sekarang ada dia. Ya udah tenang aja. Pokoknya sekarang gini. Nanti lu sekarang buru-buru ke bawah. Coba kasih lihat alat pendengar lo. Oke. Di kuping penggoda kita, Devi ya. Sudah ada alat pendengar. Coba tolong diputar. Ya, di sebelah sini sudah ada. Ya, nanti akan terhubung lo dengan Kita kontak ya. Ya, yang kita akan kontak lo dari sini. Dan nanti di dalam sudah kamera yang memantau. Kita bisa lihat dari sini. Ini jelas benar-benar apa adanya. Oke, dan sekarang lo turun, lo ikutin instruksi dari gua di sini. Apapun yang nanti gua suruh, lo ikutin, ya. Oke, silakan. Mudah-mudahan klien kita nggak buat ulah lagi. Kita sudah berhasil menjebak sang target. Oke, Devi, kalau dengar angkat tangan Devi. Angkat tangan, oke kita lihat di sini. Oke, Devi lambaikan tangan ke kamera di sebelah kiri lo. Ya, halo. Oke ya. Oke, ya udah, Coba ngomong oke. dulu deh, pengen denger. Devi coba ngomong. Nah, gitu. Dengar ya sayang ya. Sayang. Nih Devi udah siap di sana. Iya. Sekarang kita tinggal tunggu Kedatangan Fikri. pacar lo. Bener dia Jangan, bukan. jangan. Ya bener itu dia bener ya. Itu dia ya. Ya bener itu cowok lo ya. Iya benar, sinting tuh orang sumpah dia tuh yang 2 minggu. Oke, oke. Devi siap-siap, itu udah ada Fikri. Aduh. Apa?
Ah bukan, sorry aduh kesleo deh aku. Dia sangka Jessica. Parah ini parah banget. Ini salah satu cara modus paling gampang tuh kalau mau kenalan sama orang. Ya, oke. Devi lu jual mahal dulu aja, karena gue ngeliat ada gejala, lu gak usah ngegodain, dia yang bakal ngegodain lu duluan. Oke, udah telepon. Satu, nengok satu. Nengok. Dan bener aja, nggak usah penggoda kita memulai, Fikri yang nengok duluan. Berapa kali menurut lo, berapa kali dia nengok? 5. 2. Ini 2 nih ya. 3 tuh. 3. Oke, baru 3 kali dia nih ya. 3 tapi lihat kaca. 4. Nih ya, dia kan lagi nungguin Jessica kan ya. Dia gelisah, dia mulai gelisah. Jadi antara Gua dia gua ngapain rasa- sih? Takut kalau dia samperin si Devi, takut Lo gua dateng. nyampe. Dia nyamperin. Sok naik sepeda statis. Oh, dia nengok. Kamu lagi ngapain? Oh, oke. Kamu nge-gym kok nggak pakai baju nge-gym sih? Enggak, kebetulan gue yang punya gym ini. Apa? Saya yang punya gym ini. Dia ngakunya. Apa salah dia cuma dia gila. Padahal dia kan cuma datang atas undangan Jessica. Dia ngaku pemilik gym. Kamu kayaknya masih baru nge-gym ya? Iya, aku pernah nge-gym banget nih. Gimana kalau kamu mau ajarin aku beberapa alat gitu? Aku emang suka olahraga, makanya aku bikin gym ini karena aku emang suka olahraga. Oh gitu, pantesan. Mau dong, kamu bisa jadi PT aku gitu maksudnya? Bisa dong, aku Ya suka ampun. olahraga. Suka olahraga. Ya udah, aku Jadi gemuk, gemuk aku juga? tuh iya mau, aku tuh gemuk, aku nggak pede, aku tuh ya ampun, aku mau Dari banget mana sih dong. badan kamu bagus? Tapi emang Coba cowok. enggak nih cowok nih pencitraan banget mas. Kenapa? Dia nggak pernah nge-gym. Dia disuruh nge-gym aja tuh males mas. Lah ini Sumpah nih orang pencitraan banget cuma ada buktinya. Ini dia semangat banget. Apa aja mau. Aduh ini modus banget nih. aduh. Please dong please. Aduh, kamu kok pegang-pegang sih? Jangan pegang-pegang dong. Ya udah, pegang, maksudnya pegang barbelnya aja. Pegangnya biasa aja. Mas nggak beneran mau turun mas saya mau ngajak dia Jangan langsung mas. Rani, sabar. Bentar, sebentar. Devi, nanti kamu pura-pura kesleo ya. Jadi kalau bisa kamu pandangannya arah kebalik Dev, karena ada kamera di sebelah di belakang lo. Kayak aku sakit deh, tangannya Kenapa kesleo gitu. Aduh, Slow gimana? iya itu nggak tahu Nah, ih. ini padahal kan kok Aduh, sakit. Ini mau dibikin. Pijit nih. Dia punya gym apa tukang pijit? Itu dia. Coba kita lihat pemirsa, ini benar-benar apa adanya, kita bisa memantau dari sini. Ya, oke. Jadi kamu punya gymnya cuma di sini aja? Ada banyak, aku punya cabang 5. Ya ampun, banyak banget. Berarti kamu orang kaya dong. Salah satunya yang ini. Oh gitu, Di berarti kamu daerah orang kaya dong ya? Ya gitulah. Oh, Orang kaya kok bilang-bilang sih. Ini pengecualian. Karyawan kamu mana ya Bang Mas? karyawan kamu mana? Kayaknya lagi istirahat ya mereka. Parah deh orang. Ini penggoda Mas Uya ini udah berlebihan mas. Ini berlebihan apa sih? Ini Cowok yang berlebihan. berlebihan. Ini berlebihan saya nggak suka. Ini udah berlebihan banget Cowok mas. yang megang-megang gimana Enggak, ceritanya? Tunggu. Oke, nggak sekarang gini. Ini cowok saya udah di depan mata. Ya. Makanya turun. Nggak bisa dong. Turun. Saya udah nggak ketemu dia 2 minggu. Dan penggoda Mas Uya ini benar-benar nggak fix saya. Ya, jangan keluar ya. Rani klien kita maksa buat turun. Kita udah kejar-kejaran, kita udah tarik-tarik, dia maksa dan hampir aja dia masuk ke gym tersebut. Untung berhasil kita tahan.
Itu please, itu Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Gue jatuh tahu. Bisa sih bantu saya? Ya ini kita juga lagi berantakin. Tapi itu mah udah maksudnya itu berlebihan, Mas. Cowok lo yang berlebihan. Cowok lo yang tangannya gerayangan kok malah penggoda kita sih disalahin. Pusing, udah jelas gitu loh. Hampir ketahuan tadi udah di depan situ loh. Untung gak ketahuan. Udah nggak deh, gini. Kalau udah tahu gini caranya, yang saya simpulin ada kalau kalian bertiga tuh nggak dukung saya. Belum. Loh, kok gitu sih? Enggak, saya tuh ngapain kalau bukan bantuin lo? ikutin maksudnya tuh kayak lama gitu loh, Mas. Itu cowok saya di depan mata saya sendiri. Rani kan dari awal udah bilang mau ikutin aturan kita. Sekarang setiap ketemu panik. Udah gini, saya rasa udah cukup sampai sini. Tunggu, aja. belum. Tapi pada ngerti kan, prosesnya tuh Ngerti, kayak gua gimana. ngerti. Nanti kalau kita ngapain bantuin lo, Ran? Banyak tahu klien yang juga bisa kita bantu. Nanti kita memutuskan buat memilih lo juga lo berarti harus menghargai kita. Iya, lo kira maksudnya waktunya banyak. Ini juga udah buat bantuin lo kali. Oke, Jessica coba lo telepon. Kita lihat. Nih dia angkat telepon nih. Dia nggak jauh nggak ya? Halo? Oh, Fikri, Dia nggak jauh loh. Fikri lo udah di mana? Udah nyampe belum? Aduh, aku masih di jalan nih, macet banget. Gimana dong? Coba Devi ajak ngomong siapa mas? Oh gitu. Soalnya aku Siapa sih? Kamu dari siapa sih? Mana ya? Aku masih macet banget. Oh, ada suara sih, suara siapa? Kamu sama siapa? Katanya masih di jalan. Enggak. Itu biasa ada orang lewat. Fikri, kita jadi ketemu nggak nih? Udah ya, sorry ya. Nanti kita atur lagi, oke? begitu dia telepon-teleponan sama Jessica, justru dia mau cancel Jessica. Jessica, tunggu nanti lain waktu. Dia lagi kepincut gitu. Iya, dia gitu sama. Ngomong-ngomong, kamu mau nggak aku ajarin nyanyi? Nyanyi? Iya. Ajarinnya di gimana? Ajarin di mana? Mau nggak? Di sini. Ajarinnya gimana cepetan? Kita sekarang ke tempat karaoke mau nggak? Karaoke mau ngapain? Kok nggak mau lah, nanti kamu macam-macam lagi sama aku. Ya, kamu percaya sama Berani aku. swear ya? Sumpah. Dia sempat ngajak penggoda kita untuk pergi keluar. Katanya mau pergi ke karaoke. Mau ngapain? Mau nyanyi? Apa nyanyi? Dia sampai batalin janji loh demi cewek iya. ini nih penggoda maksudnya itu berlebihan, Mas. Ya udah, lu ganti baju dulu. Ya udah, aku ganti baju dulu dong. Ketemu di sini ya? Oke. Sekarang coba lu telepon. Coba lihat telepon. Tapi jangan emosi ya, jangan main bilang-bilang lagi di depan gini loh. Di reject. Tuh, langsung dimasukin lagi ke kantong. Gila. Ya udah. Mas, pernah nggak sih kayak di posisi saya begini, saya nggak dapat dia banget, tapi ternyata begini. Saya cinta banget sama dia. Oke, fine, kalian mau bantuin saya, tapi saya di sini cinta banget sama dia. Sampai akhirnya Mas ngakalin buat ada penggoda di sini kan. Pacar kamu pergi nih. Nih, kita ikutin. Tuh lihat. Ikutin. Dengan mata saya sendiri. Tuh lihat tuh dia pergi tuh. Kita bingung, kita panik. Kameranya gimana nih? Tapi untung saja penggoda kita masih memakai alat pendengar, jadi kita masih bisa terhubung. Oke, Devi, lo ikutin aja ya. Kalau sampai kita hilang jejak lo Sherlock ya, Devi ya. Anggukan kepala lo kalau dengar, Devi, anggukin kepala. Devi kalau dengar anggukin kepala, oke. Angkat tangan lo kalau dengar. Oke. Mata sama saya. Jangan. Mata saya mau Mundur, kita ikutin. Cabut semuanya, pindah. Ikutin dia. Oke.
itu masih kelihatan, masih kelihatan, masih kelihatan, masih kelihatan. Aku tuh tadi kaget, dia bilang dia suka dangdut. Dia tuh mutusin saya karena dia bilang dia gak suka sama dangdut. Cuman Dia gara-gara lebih itu. suka aja, tapi tadi apa nyatanya? Dia bilang apa ke cabang gedenya Mas Wi? Iya, seharusnya kamu bahagia, berarti dia juga suka dangdut, kamu juga harus. Tapi dia sampai rela begitu loh. Demi buat deketin itu cewek. Dev, tolong nanti kalau nyampe manapun lo Sherlock ya. Lo kehilangan jejak lo nih. Tapi untung saja penggoda kita masih memakai alat pendengar, jadi kita masih bisa terhubung. Ya, kita sempat ketinggalan jejak, tapi kita udah ngasih pesan lewat handphone saya yang masih terhubung dengan penggoda kita. Tolong share location di mana lo ada. Kayaknya kalau gue sih ngelihatnya wajar aja kalau cowok lo tiba-tiba gampang, karena yang lain gampang. Karena lo nya kayaknya emang enggak, bukan masalah begitu. Lo juga harus koreksi diri juga. Salahnya apa? Selama saya pacaran sama dia, dia bukan sih suka sama saya. Tapi kalau lihat gaya lo kayak gini, kayaknya lo yang posesif. Dia yang bikin saya begini. Enggak, itu pasti lo yang kayak begitu. Kok jadi nyalain saya sih? Kan lihat sendiri dari mata kepala kakak Iya. sendiri. Coba. Kan kayak begitu. Enggak, lo nggak bisa begitu dong. Dia kan klien kita. Dia nggak bisa begitu. Iya, tapi Bisa begitu dong. ya nggak harus gitu sih. Nggak harus gini Ya juga enggak dong. begitu. Kalau Uya mau sama lo, ntar lo mau juga lagi. Apa? Maksud kakak apa? Ya, Jody, ya. diam. Udah, Oke, udah oke. tenang. Oke, gue bingung ha. Oke, ini tunggu. Marah, kelepek. Coba rasain diri Oke, saya. sebentar. Dia ngirim Sherlock. Posisinya nggak jauh-jauh dari sini nih. 50 meter ini, berarti coba kita puterin taman ini deh. Coba mungkin sisi sebelah sana kali. Tahu-tahu yang mengagetkan, itu bukan tempat karaoke. Apa ya, maps-nya mau mengajak kita pergi ke sebuah taman. Dan yang bikin kaget adalah kita melihat mereka berdua di taman sedang mesra-mesraan kayak penyanyi India. Ngapain kesini? Katanya mau ke karaoke. Iya, katanya mau ke tempat karaoke. Kalau misalkan aku pikir-pikir tadi kalau kita ke tempat karaoke itu kayaknya bakalan bising gitu loh, terus nggak enak nyanyinya. Nah kalau di taman kita tuh bisa menyatu dengan alam, suaranya lebih jelas. Emang harus kayak gitu lah. Kamu kok nggak modal banget sih? Bukan nggak modal, emang harus kayak gitu biar menyatu sama alam. Suara kita lebih lepas, lebih jelas. Itu nggak modal ya. Masa karaoke malah ngajak Ke taman, coba. Mesti nyanyiin di taman gitu maksudnya. Kayak kan nggak keluar duit kalau di sini. Jangan gitu dong. Begitu kan gimana juga tuh cowok gue. Kamu pengen diajarin nyanyi apa? Bener ya mau ajarin aku nyanyi iyalah, ya? pastilah. Aku Kamu bisa nyanyi lagu apa? aku nggak bisa nyanyi makanya aku mau minta kamu ajarin aku. Lagu apa? Lagu ini. Terserah deh. Kamu Dia lagu dangdut boleh terserah. Kamu nyanyi deh. Gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti kenapa dia bisa sampai kayak begini. Dia ada benci banget karena gue suka dangdut. Nggak bisa. Ih, kamu pasti suaranya bisa. bagus banget. Enggak, bisa. Lagi nyanyi aja, suara kamu pasti bisa bagus. Yakin ya? Aku tuh banyak banget teman-teman aku semua. Tahu Lesti kan yang juara 1 itu loh. Nah itu, dia itu udah Ayo Ting Ting tahu nggak? Ayo Ting Ya Ting. tahu lah, itu teman jalan aku. Iya. Iya, aku sering Wow. sering nongkrong sama dia. Kalau Via Valen kamu kenal nggak? Kalau Via Valen boleh. Bagus dia mah. Kamu kenal sama dia? Kenal banget dulu sering nyanyi bareng. Sering nyanyi bareng sama Sering dia. nyanyi bareng. Coba dong nyanyi lagu Via Valen. Gak mungkin bisa. Kita lihat. Coba lagu yang lain yang Lagunya kira-kira. Via Valen. Ya boleh deh yang sayang itu ya. Sayang, koweku. Buat gue sekarang. Jangan tenang dulu. Kamu bilang dia nggak? Dia Kalau kamu lagu dangdut. itu alasan juga kenapa dia putus sama gue. Dia ngerasa Dan ternyata nggak nyambung dia sama gue. pasti tentang dangdut. Maka gue gak tau nih sebenarnya di otak dia tuh apa yang dia lagi sembunyi di Tapi balik kamu gue. pacar sama dia tuh beneran serius sempat gak sih sampai Serius lah, gila dia sampai bawa gue kak. lagu aja kamu nggak tahu loh. Dia jelas-jelas bilang gue gak suka dangdut. Dia selera musiknya ke jazz. Iya. Oke, yaudah gue sama ngalah. Kita emang sama berantem. Lagu dangdut pun dia nyanyikan. Dan saya nggak ngerti, masih nggak ngerti. Apa yang ada di pikiran si cowok? Kok dibawa ke taman ya?
Zaman now masih ada bawa cewek ke taman. BTW kamu udah punya pacar? Kamu udah punya pacar belum? Aku sih Belum punya pacar? punya pacar. Dia telepon siapa tuh? Dia nelfon lo, udah kan? Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Iya, gue pasti kesana. Hai, siapa? Sini duduk aja. Iya. Sini siapa sih? Sama siapa sih? Hmm? Sorry banget nih, kayaknya aku harus cabut deh. Aku harus balik karena Ih, kok balik sih? Nanti aku gimana? Masa aku sendirian? tunggu penjelasan aku dulu. Barusan tadi saudaraku nelpon katanya mamaku lagi kritis di rumah sakit. Aku harus susulin dong. Mama yang lagi sakit tiba-tiba. Aku itu dong ke mama kamu gitu kalau biar bisa jenguk juga gitu atau kenalin ke mama kamu. Ya aku ajakin dong jenguk mama kamu. Aku kan juga mau tahu mama kamu. Masalahnya mama aku tuh ada penyakit jantung. Gak mungkin dong. Mama aku kan nggak tahu aku pernah punya pacar atau seperti apa. Tiba-tiba aku Terus aku ditinggal di sini dong. Enggak, Aku enggak. nggak mau lah. iya, aku tahu. Aku tanggung jawab kok. Aku pesenin di taksi atau ojek, mau nggak ojek online? Aku Ya, nggak mau ditinggal bisa aku sendiri. Katanya ibunya lagi sakit dan penggoda kita ditinggal begitu saja. Pertanyaannya, itu telepon dari siapa? Oke, udah kamu di situ aja, kita ikutin Fikri ya. Gimana kita ikutin aja? Ya disuruh ikut mobil belakang, dia suruh ikut mobil belakang. Kamu ikut mobil belakang aja ada yang jemput, yuk. Ayo jalan, Oke, jalan, yuk, jalan, jalan, jalan. jalan. Oke, dia bilang mamanya sakit, coba kita ikutin. Mana kira-kira? Dan sekarang baru aja turun hujan lagi. Gerimis sih, cuma dia tetap aja jalan. Dari taman dia ninggalin penggoda kita. Gila banget ya. Dari situ dia pergi, kita ikutin dong. Kan kita mau tahu tuh dia pergi kemana. Oh, kita keterusan, dia berhenti soalnya. Kita lewat tuh, dia berhenti ngapain? Waduh, dia muter balik bagaimana? Kita harus muter balik. Dia mau ngapain sih? Oh, dia jemput cewek ya, ya. Mas, itu orang yang kemarin, Mas. Itu dia mau ngapain, Mas? Sana, kita putar balik itu dong. Oh, itu, jangan kemarin. Kita lihat di belakang kita, dia menjemput seorang wanita berbaju hitam. Pertanyaannya itu, wanita siapa lagi? Betul, cewek itu pernah ngata-ngatain Rani, pelapor kita. Katanya pelapor sama cewek itu. Jadi berarti dia tuh tadi ninggalin penggoda kita buat jemput dia ya. Iya. Cewek yang ngata-ngatain lo itu pertama kali ya. Yang dia datang, coba gue nggak habis pikir dia tuh siapa, sumpah. Gue pengen tahu. Ah, Mas, cepet dong, Mas, cepet, Mas. Klien kita udah bener-bener nggak bisa diatur lagi. Dia memaksa supir untuk nyusul, diklakson-klaksonin. Oke, lihat. Berhenti. Klakson. Mas, berhenti, Mas. Saya turun sekarang. Ini turun nih. Lo kemana aja lo? Enggak, lo sini, lo sini. Lo sini, lo. Emosi klien kita Rani tidak bisa terbendung lagi. Semua kata-kata kasar makin keluar dari mulut. Semua orang di jalan itu ngeliatin kita. Lo apa sih sebenarnya? Lo harus jawab. Lo kemana ngilang 2 minggu? Nih orang ngaco, Mas. Lo yang ngajak. Ini ngapain sih pakai kamera-kamera? Kenapa nih? Omongan lo tuh bullshit, tau gak? Udah di depan orang. Dan Fikri pun nggak kalah emosi. Terjadilah adu cekcok yang sangat luar biasa antara Rani dengan Fikri. Dan cewek berbaju hitam itu hanya ada di seberang jalan melihatin doang. Mobil kita mana?
Mobil kita mana? Sini lo yang nuduh gue Mobil kita mana? pelakor. Mobil kita mana? Sini lo. Mobil kita mana? Mobil kita. Itu tuh. Oh kabur, no kabur. Uya, udah, nggak akan dikejar, Uya, Uya. Mobil kita mana? Mobil kita mana? Mobil di mana sih? Fikri pun kabur. Saya putuskan untuk mengejar Fikri. Namun kita nggak tahu ini mobil tim kita di mana pada parkirnya. Dan saya putuskan untuk mengejar begitu saja. Saya kejar-kejaran, saya kejar motornya Fikri. Saya coba tangkap motornya Fikri, kamera pun ngejar. Tapi tidak tertangkap. Kenapa? Emang so tau kan dari kemarin gue udah ngikutin dia, Mas. Pasti dia kesel banget ya. Mas. Oh, dia balik lagi, dia balik lagi. Dia balik lagi. Enggak. Sabar. Yang di luar dugaan, Fikri datang lagi. Dan disitulah kita langsung mau cari tahu. Betul nggak kalau cewek itu adalah istrinya? Oke, sekarang lo balik lagi kenapa? Oke, ini siapa? Oke. Berubah pikiran. Oke, lo berpikiran. Oke, sekarang Lo sampai, lo kan yang ngatain gue pelakor. Lo nggak tahu di cewek nyamperin gue, dia ngatain gue pelakor. Kenapa? Itu tank top lo kan? ini tank top lo bukan? Bukan. Tank top cewek ini. Lo juga nggak tahu ini bukan tank top lo? Dan ketika ditanya, si cewek itu nggak ngaku kalau itu punya dia. Terus dia punya siapa? Oke, dan sekarang lo istri dia bukan? Lo tanya ke dia dong. Lo ngaku-ngaku. Oke, jadi ini siapa lo? Tapi kamu bilang mau nikahin aku ya, terus kamu ngilang gitu aja. Akhirnya kita dapat jawaban yang cukup mengagetkan. Ternyata dia bukan istrinya. Berarti dia punya banyak sekali koleksi cewek. Mau gue tanya, lo bilang gak suka sama gue, gak suka lo yang nyanyi dangdut. Lo maksudnya mau apa? Lo ngelarang-larang dia Dia ngelarang bilang dia gak suka sama selera musik gue. dangdut. Sementara lo nyanyi dangdut. Coba jelasin dong. Aku jawab ke pertanyaan gue. Emang kenapa? Iya, emang. Iya emang, kenapa? Kalau Jessica kenapa? Siapa lagi sih, Fik? Aku tuh. Oke, maksud apa? Kenapa? Jadi lo ngerencanain semua ini ya? Iya. Oke, sekarang jelasin. Tadi dia bilang lo ngelarang-larang dia atau nggak suka karena dia suka dangdut. Sementara lo nyanyi dangdut kan? Iya. Iya, coba jelasin. Maksudnya apa? Bukti. Iya saya emang nyanyi dangdut mas. Terus kenapa lo bilang katanya lo nggak suka dia nyanyi dangdut? Ini asal tahu ya. Gue tuh dari lama semua udah pengen banget putusin lo. Lo bisa ngomongin baik-baik. Makanya gue cari alasan mas. Apa? Oh, lo gak nyari alasan sama sekali. Intinya sekarang gue mau mutusin lo. Udah, gue jalan sama dia. Nggak bisa gitu. Fikri. Tapi ini ada kamera nih, ada kamera. Biarin tayangin aja semuanya. Ngapa? Biar orang tahu kalau gue mutusin dia. Asal lo tahu aja. Jadi lo nggak masalah ditayangin nih? Nggak masalah. Nggak masalah, benar. Oh, lo ngerasa kegantengan lo ya, Fikri ya? Sama. Dan Fikri pun bilang nggak apa-apa, tayangin aja katanya. Biar semua orang tahu kalau saya putus atau pengen putus dengan Rani. Lo sama gue udah putus ya, nggak ada urusan lagi. Udah kayak gitu, mutusin gue. Dan dia memutuskan untuk pergi dengan cewek tersebut. Oke, ya udah. Sekarang mau gimana lagi? Udah, sekarang yang jelas dia tadi udah mutusin kamu dan biar semua orang bilang biar semua orang tahu katanya kalau dia mutusin kamu. Yang jelas ya, cewek tadi itu bukan istrinya. Ya, dia bilang bukan istrinya dan cewek itu adalah cewek halu yang bilang katanya Fikri bakal nikahin dia. Ya. Saya tuh kenapa sih dia Fikri? Dia tahu banget aku cuma cinta kayak begitu. Ya itulah cinta. Sama seperti lo marah-marah, kesel, jawab. Itulah cinta seperti itu. Saya habis pikir waktu selama ini saya udah ngasih dia sesuatu sama dia. Dia udah bawa saya ke keluarga dia gitu, udah kenal lama. Tapi yang penting sekarang lo udah tahu kalau dia itu playboy dan gak pantas buat dipertahanin. Oke, nggak apa-apa ini adalah kehidupan. Ya, saat lo melakukan tes lo sendiri dan adalah resiko. Pokoknya sampai kapanpun saya nggak rela. Ya, oke. Terima kasih Mirna. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Playboy zaman now. Kamu dalam hidup.